Selamat siang Bang Emas. Ya, Bang, melihat kasus yang lagi viral ini, kasusnya Loli dan Nikita Mirzani, Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya kasus ini seperti apa dari aspek hukum Abang? oke. Sesuai apa yang sudah pernah memang saya sampaikan dalam beberapa di media ya. Ini memang perkara ini tidak perkara yang ringan. Ini perkara hukum ya, perkara yang serius, dan ini ada perkara pidana khusus juga nih. Ya, karena memang dugaan yang dilaporkan oleh saudara Nikita Mirzani itu terkait terlapor ya atas korban anaknya, ini kan ada 3 undang-undang yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya itu ya. Karena ini kan pidana khusus. Ini bahaya ya. Karena apa? Pembuktiannya bukan hanya sebatas di dalam KUHP ya, pasal 184 atau 183 mengenai soal pembuktian pidana. Kalau pidana khusus, pembuktiannya pun khusus, tidak mengacu kepada KUHP. Nah, ini yang saya lihat ya, kalau memang hasil visum ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Humas Polres Jaksel ya bersama unit PPA Reskrim Polres Jaksel, bila hasilnya 1 minggu atau 2 minggu ke depan sesuai dengan prosedural ini menyatakan ya ada poin-poin yang sesuai dengan apa yang disangkakan, maka saya sih melihat ini akan naik gelar perkara ya. Ini sangat berat sekali untuk bagi terlapor kalau memang tidak kooperatif dalam hal proses hukum yang sedang dihadapi saat ini, seperti itu. Ancaman hukumannya Bang diperkirakan sampai berapa tahun penjara? Ini kan ada 3 pasal ya, salah satunya kan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 7576 ya, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan yang diajukan, yang kami dengar langsung dari media ya, seperti itu keterangannya. Kemudian pasal 384, ini kan sudah jelas ancamannya. Kalau akumulatif pemidanaan berapa ini? Dicari ancaman yang paling maksimal. Kalau kita ambil maksimal, itulah Undang-Undang Peradilan Anak, Perlindungan Anak, itu 15 tahun. Ya, ini bisa maksimal loh. Ya, jangan dianggap ringan atau dianggap dimudahkan oleh pihak terlapor. Ini harapan kami ini sangat menjadi concern bagi pemerhati perlindungan anak dan wanita ya. Kemudian ini betul dikawal proses perkara hukum ini agar menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Oke Bang, melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Nikita itu sebenarnya langkah-langkah yang sudah tepat atau seperti apa Bang? Kalau menurut hemat saya dari awal ya, upaya Nikita Mirzani ini sudah tepat sekali ya, karena Indonesia ini negara hukum. Indonesia ini telah menetapkan undang-undang yang sangat concern melindungi anak dan wanita ya. Anak wanita ini adalah kaum lemah ya dalam definisinya. Oleh karenanya negara kita ini sudah cukup bagus ya. Maka upaya Nikita Mirzani seorang ibu ya untuk melindungi anaknya ya yang di luar kendali dirinya, maka negara hukumnya wajib dilakukan. Maka proses hukum yang harus dilakukan. Maka upaya Nikita Mirzani sangat tepat. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau langkah yang dilakukan oleh Padel Berjeda ini Bang, menurut Abang langkah yang bisa dikatakan langkah yang cukup bagus nggak? Apakah salah langkah yang dilakukan oleh dia kemarin melakukan preskon dengan memakai kuasa hukum Bang Rasman Nasution? Baik, di beberapa hal pun ya kami pun menangani dan concern terhadap perlindungan anak dan wanita. Kalau posisi kami adalah posisi terlapor, seyogyanya ya pihak terlapor dan PH-nya ini menjaga sikap. Ya, menjaga sikap, menjaga ucap, menjaga tingkah laku. Karena ini nggak sembarangan pasal, ini nggak sembarangan undang-undang, ini undang-undang khusus. Ya, maka penanganannya, pembuktiannya pun khusus. Bahkan mohon maaf, kalau Anda melihat proses persidangan anak itu berbeda dengan persidangan umum. Tandanya penanganannya betul-betul khusus, gitu loh. Jadi seyogyanya dari pihak terlapor dan juga mungkin penasihat hukumnya bisa memberikan suasana yang sangat kondusif. Ya, tidak perlu terlalu banyak reaksi ya. Justru malah kalau bisa ini segera dia melakukan klarifikasi ulang ya, meminta maaf misalkan, atau mengikuti prosedural ya, proses di unit PPA Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan gitu kan. Tidak perlu langsung menanggapi perihal
media yang sudah cukup banyak ya mengenai Nikita Mirzani, bagaimana merespon dari pihak terlapor dan keluarganya. Saya pikir seyogianya dari pihak terlapor seharusnya lebih bijak ya, lebih tenang ya, lebih kooperatif lah dalam menanggapi ataupun bersikap dalam proses laporan polisi yang sudah dilakukan oleh Nikita Mirzani seperti itu. Bang, selain pendekatan, harusnya mereka melakukan pendekatan kan kepada pihak-pihaknya Niki ya Bang ya. Ini juga nih Bang, ada pasal yang disangkakan juga Bang. Selain pasal dugaan aborsi, ada juga dugaan penganiayaan. Mungkin yang dulu sempat pada biru-biru katanya itu. Apakah itu bisa dimasukkan kategori pasal itu juga pasal yang kalau itu menyakiti ya? Iya. Gimana? Verbal. Oke. Jadi ada beberapa pasal yang memang diajukan dalam laporan polisi ini kan satu bagian. Ya kalau memang ada ditemukan bukti lain yang memang ternyata ini adalah perbuatan pidana baru, maka ya saudara Nikita Mirzani bisa melakukan laporan tambahan ya terkait terlapor yang pertama seperti itu. Maka upaya saran saya sebenarnya dari pihak terlapor itu betul-betul bisa melakukan pendekatan yang sangat humanis ya, pendekatan budaya, pendekatan keluarga ya, merespon itu dengan baik. Kita nggak bicara soal salah benernya karena pengadilan nanti yang akan menetapkan kan begitu ya. Tetapi proses hukum bila mana pasal yang disangkakan adalah undang-undang khusus ini nggak main-main Mas, ini berat karena kami menangani beberapa concern perkara wanita dan anak ini sangat beratnya luar biasa ya, baik kami dari sebagai korbannya ataupun kami pun sebagai terlapornya. Jadi ini penanganannya harus benar-benar bijak sekali kita melihatnya seperti itu. Sebagai praktisi hukum Bang, kira-kira pasal apa yang akan dikenakan oleh Fadel Jeddah dan berapa kira-kira maksimal penjara yang akan diterima oleh Fadel Bang? Oke, jadi ada pasal KUHP 348, ada percobaan memaksa ya untuk melakukan persetubuhan dan juga aborsi ya, itu untuk anak di bawah umur ya. Tetapi karena KUHP ini adalah lex specialis derogat lex generalis, KUHP ini adalah asas umum, sedangkan ada undang-undang perlindungan anak adalah lex spesialis khusus, maka secara teori hukum asas hukum yang spesialis inilah, undang-undang khusus inilah yang akan dipakai. Ancaman maksimalnya, segala proses tata acaranya ya untuk akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau mengacu kepada sangkaan pasal yang diajukan oleh Nikita Mirzani dalam LP-nya tersebut dan dapat dibuktikan oleh penyidik ya, dipenuhi unsur pidana pembuktiannya ya, maka ancamannya yang dipakai adalah undang-undang perlindungan anak. Berapa? 15 tahun. Nah, bila mana jaksa melihat pertimbangan lain ya, jaksa akan melakukan pidana tambahan ya. Ada beberapa pasal-pasal ya, kalau kita perhatikan soal perlindungan anak dan perempuan wanita, itu soal misalkan kekerasan seksual ya, itu ada pasal pidana tambahan loh ya, diumumkan si terpidananya, tersangkanya secara publik, dan juga mohon maaf bahasanya tuh secara medisnya tuh yang intinya tuh adalah dikebiri ya si lelaki ini atau si pelaku ini. Karena apa? Itu pidana tambahan ya. Ini bisa saja jaksa melakukan terobosan yang memang pidananya dalam undang-undang tadi terpenuhi untuk bisa dilakukan ancaman pemidanaan di luar pidana maksimal 15 tahun dengan pidana tambahan lainnya seperti itu. Oke Bang, Loli kan masih di bawah umur Bang, bisa dikatakan masih anak-anak ya Bang ya. Apabila mereka melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka, gimana tanggapan Abang? Jadi gini, ada teori soal kewenangan kuasa yang pernah saya sampaikan. Anak di bawah umur itu tidak memiliki rasa cukup dan cakap melakukan perbuatan hukum. Oke? Itu asasnya, itu teorinya. Makanya definisi undang-undang di seluruh dunia ya, dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia, anak-anak itu tidak memiliki kekuatan paksa untuk menolak ataupun menerima. Maka ditetapkan umurnya 18 tahun ke bawah. Itulah anak di bawah umur. Kalau dalam dikategorikan adalah suka sama suka, itu dia sudah cukup, dia sudah cakap melakukan semua perbuatan hukum apapun, salah dan benar di mata hukum negara, dia sudah siap mempertanggungjawabkan. Kalau definisinya adalah anak di bawah umur dengan asas legalitasnya,
18 tahun ditetapkan oleh undang-undang, maka itu anak kategorinya. Nggak ada dalam arti suka sama suka, ya sudah dia melakukan apapun sekendaknya antara misalkan terkait kasus ini Loli dengan terlapor gitu. Ini nggak bisa dikategorikan suka sama suka. Kami melihat kalau itu maka dan itu betul dilakukan oleh pihak terlapor kepada Loli, ya dalam hal ini adalah anak Nikita Mirzani, saya bisa menganalisis ini akan berat untuk terlapor untuk mempertanggungjawabkan seperti itu. Bang,